Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 12. Melanjutkan cerita sebelumnya. Mendengar pidato itu, Zhan Peng meraung, "Masuk ke sini." Segera, seorang lelaki tua masuk ke ruangan dengan gemetar, berlutut di depan Zhan Peng, menundukkan kepalanya dan berkata, "Kecil, saya telah melihat Tuan Besar." Mengatakan, Zhan Peng menangis dan berteriak, "Apa yang terjadi?" Melihat fitur wajah Zhan Peng yang terdistorsi, lelaki tua itu gemetar ketakutan dan berkata dengan jujur, "Laporkan kembali ke Tuan. Saya mengikuti Tuan Muda untuk menjelajahi harta karun di jurang para dewa yang ganas. Saya bertemu Tuan Muda kedua dan ingin mengepung dan membunuh dewa kelas 4. Ketika Tuan Muda bergegas untuk mendukung, Tuan Muda kedua dan lebih dari 100 orang yang dibawanya terbunuh. Pembunuhnya mengambil jubah hitam untuk menghalangi pengintipan, dan melarikan diri dengan perahu dewa kelas 5 dari Tuan Muda kedua." Mendengar pidato itu, Zhan Peng berkata dengan tegas, "Kamu bohong. Zhu Tian adalah dewa bumi kelas 8. Bagaimana dia bisa dibunuh oleh dewa kelas 4? Tuanku, apa yang saya katakan itu benar. Mungkin si pembunuh menyembunyikan kekuatannya." Orang tua itu gemetar ketakutan. Zhan Peng berteriak, "Di mana Zhu Yun? Dia dewa bumi kelas 9. Apa dia baru saja melihat pembunuhnya kabur? Laporkan kembali ke Master." Lelaki tua itu tidak bisa bersujud dan berkata dengan jujur, "Tuan Muda mengejar, tetapi Tuan Muda tidak bisa mengejar." Kemudian, Tuan Muda mengirim seseorang untuk melakukan pencarian untuk jurang para dewa, dan Tuan Muda secara pribadi memimpin orang-orang untuk menjaga pintu keluar dari jurang para dewa, dan meminta si kecil untuk kembali dan memberi tahu Anda tentang itu. Setelah mendengar ini, Zhan Peng berkata dengan enggan, "Zhu Yun tidak melakukan kesalahan apapun. Silakan mundur." Si kecil, pergi. Lelaki tua itu dengan cepat bangkit dan meninggalkan ruangan. Di dalam ruangan, Zhan Peng berteriak, "Ah! Saya harus menangkap si pembunuh dan menarik si pembunuh keluar dari tulang dan ototnya. Biarkan pembunuhnya mati." Suara Zhan Peng nyaring dan bergema di seluruh kediaman. Di mansion, Zhan Zusheng, yang menemani Bai Xuanqi untuk bersantai, buru-buru membawa Bai Xuanqi dan pergi di udara. Mereka muncul di dalam ruangan. "Ayah, ada apa denganmu?" Zhan Zusheng tampak cemas. "Zusheng, saudara keduamu terbunuh di jurang para dewa yang ganas." Zhan Peng tua menangis. Kakak kedua, mendengar pidato itu, Zhan Zusheng gemetar, air mata berdesir, dan berkata dengan sedih, "Ayah, siapa pembunuhnya?" "Aku tidak tahu. Kakak tertuamu masih menangkap si pembunuh di jurang jahat para dewa," kata Zhan Peng. "Ayah, aku akan membawa seseorang sekarang." "Tidak," kata Zhan Peng, "kamu tidak bisa pergi. Bagaimana jika kamu melakukan kesalahan lagi? Jangan khawatir tentang itu. Bawa seseorang untuk ayahmu," kata Zhan Peng. Pada saat ini, Zhan buru-buru berkata, "Tuan, Anda tidak bisa pergi. 6 bulan kemudian, Anda dan Raja Dewa Tertinggi akan mengikuti Tuan Lingxia untuk melawan iblis asing." Mendengar pidato itu, Zhan Peng memikirkan ekspedisi. "Tuan, bagaimana menurutmu?" Zhan berkata dengan hormat, keponakan dari budak tua itu sekarang menjadi orang semi-suci kelima. Lebih baik baginya untuk memimpin para dewa di rumah ke jurang para dewa yang ganas untuk menangkap si pembunuh. Pembunuhnya hanya dewa kelas 4. Tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, dia tidak lebih kuat dari dewa surga. Setelah mendengarkan, Zhan Peng berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, biarkan keponakanmu Zhanzi, bawa seseorang ke sana." Setelah beberapa saat, mengenakan jubah putih dan seniman bela diri yang bijaksana dan bijaksana, Zhanzi, dengan 200 dewa, terbang keluar dari keluarga Zhan. Dengan kecepatan terbang mereka dapat mencapai jurang para dewa yang ganas dalam 2 tahun paling banyak. Waktu berlalu, 2 tahun kemudian.
Zanzi memimpin orang-orang turun dari langit dan terbang keluar dari jurang para dewa yang ganas. Bawahan telah melihat Tuan Muda. Zanzi mengambil para dewa dan membungkuk dalam-dalam pada Zanzuyun. Yah, jangan sopan. Zanzuyun mengangguk dan berkata, sekarang, mari kita bahas cara menangkap si pembunuh. Pada saat yang sama, di kedalaman jurang para dewa yang ganas, di atas puncak yang megah, berdiri sebuah kuil ruang waktu. Di luar kuil, 29 tetua dewa kelas 8 duduk bersila. Mereka secara alami adalah orang-orang Zanzuyun. Hahaha, hahaha, aku akhirnya dipromosikan menjadi dewa bumi kelas 9. Dengan suara kegembiraan dari perubahan hidup, pintu aula mengaum. Ketika dibuka, Dong Fang melangkah keluar, dipenuhi dengan nafas dewa bumi kelas 9. Selamat, semua tetua memeluk dan memberi selamat satu demi satu. Terima kasih, terima kasih. Dong Fang tersenyum dan berkata dengan tegas, di jurang para dewa yang ganas, hanya gua dewa tirai air yang belum dicari. Kami segera pergi. Ketika kita berada di dekat gua dewa tirai air, kita harus ekstra hati-hati agar tidak terdeteksi oleh kunpeng bersayap emas. Jika kami benar-benar menyadarinya, kami akan mengungkapkan asalnya. Saya pikir itu mungkin tidak benar-benar mempermalukan kami di hadapan pemiliknya. Semua orang mengangguk dan berkata, kata-kata Fang Dong masuk akal. Kemudian, setelah Fang Dong menyingkirkan kuil ruang waktu, dia dan orang-orang berubah menjadi seberkas cahaya. Ketika mereka meledak ke langit, cincin dewa di antara jari-jari Fang Dong sedikit bergetar. Tangan kanannya berbalik, dan jimat pemancar suara keluar dari tangannya. Kemudian, suara pertanyaan Zanzuyun datang dari jimat, bagaimana dengan Dong Fang? Bisakah kamu menemukan pembunuh saudara keduaku? Laporkan kembali ke Tuan Muda Tertua, belum. Fang Dong berkata kepada jimat pembawa pesan, Tuan Muda Tertua, seluruh dewa ganas. Budak tua hampir mencari di seluruh jurang, tetapi gua dewa tirai air belum dicari. Budak tua itu akan mencarinya. Pada saat ini, suara nasihat Zanzuyun datang lagi, gua dewa tirai air adalah tempat kunpeng bersayap emas sering menghantui. Kamu harus lebih berhati-hati. Jika kamu bertemu binatang itu, laporkan saja nama ayahku, dan ukur binatang itu dan jangan berani melakukannya padamu. Juga, ayahku mengirim Zanzi untuk memimpin 200 dewa. Sekarang dia bersamaku. Setelah kamu bertemu dengan si pembunuh, kirim pesan untuk segera melaporkannya, oke? Mendengar pidato itu, Dong Fang dengan hormat berkata, saya mengerti. Kemudian, setelah memutuskan komunikasi antara Fang Dong dan Zanzuyun, dia memimpin 29 tetua untuk terus terbang menuju tirai air Gua Dewa. 3 bulan kemudian, malam menyelimuti langit dan bumi. Di langit malam yang luas, jarang melihat bulan dan bintang yang cerah. Suara mendesing. Seberkas cahaya keemasan besar melesat dari langit menuju air terjun yang bergelombang. Ketika sinar keemasan besar itu berjarak kurang dari 1 juta mil dari air terjun, tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya, seorang gadis rok emas muncul di langit malam. Gadis itu memiliki sosok tinggi, pinggang ramping, hidung cerah, mulut kecil, bulu mata panjang dan mata cerah, yang bersama-sama menggambarkan seorang gadis menakjubkan yang mengguncang dunia. Khususnya, air terjun gadis itu seperti rambut panjang dan rok emasnya yang panjang memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang samar. Dia memancarkan keindahan melampaui bintang-bintang. Cahaya keemasan samar yang menembus tubuhnya menutupi bulan dan bintang yang terang. Mata gadis rok emas melihat ke kejauhan. Tiba-tiba, pupilnya menjadi emas. Matanya seolah menembus langit malam jutaan makhluk abadi, terpaku di gua tirai air di belakang air terjun. Ketika dia melihat menara tinggi berdiri di gua tirai air, dia waspada, dan matanya yang indah menunjukkan niat membunuh yang kuat. Manusia sial, berani masuk ke gua dewa. Meskipun gadis rok emas itu sangat marah, dia tidak segera terbang ke gua tirai air. Dia khawatir bahwa beberapa manusia ingin menangkap diri mereka sendiri dan menjatuhkan pil binatang buas di tubuh mereka. Dia berdiri di langit malam, melepaskan kesadaran ilahinya, menjelaskan pemandangan di luar air terjun, dan berencana untuk melihat perubahan dan melihat siapa yang ada di dalam. Tiba-tiba,
Alis gadis rok emas itu berkerut, dan sepasang pupil emas menunjukkan kemarahan. Tetapi dia menemukan melalui kesadaran ilahinya bahwa 30 tetua di alam Dewa Bumi diam-diam terbang ke gua mereka. Dalam sekejap, di lantai 48 menara Dewa Lingqiao di gua tirai air, Tan Yun, duduk bersila, perlahan membuka matanya dan menunjukkan ekspresi bersemangat di matanya. Beberapa saat yang lalu, 6 janin ilahi manusia Hongmeng akhirnya terkondensasi di kolam rohnya dan memasuki Dewa kelas 6. Tan Yun merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya dan berbisik pada dirinya sendiri, dengan kekuatanku saat ini, aku bisa membunuh Dewa Bumi kelas 9 biasa. Ketika saya mengolah tubuh pengganggu ruang waktu tingkat 19 ke tahap tengah, saya benar-benar bisa menjadi tak terkalahkan di bawah Dewa Surga. Kemudian, Tan Yun melepaskan kesadaran ilahinya, memeriksa ranah Sen Subing dan lainnya, dan menemukan bahwa Sen Subing, Yukin, Fang Ziqing, Tang Membalo, Xiao, Suezian, Yingying dan dewa yang tidak disengaja telah memasuki tingkat 7 dewa. Kecuali bahwa Ouyang Duantian, Guan Xuankong, Guan Xuankui, Huang Fuguchong, Tian Lao dan Wei Kuan adalah 5 dewa, semua wanita lainnya adalah 6 dewa seperti Tan Yun. Sejak warisan Dewa Naga Iblis dan Dewa Naga Emas, kecepatan kultivasi kedua dewa telah meningkat tajam. Sekarang mereka adalah tingkat 7 dewa. Raja Beruang, Moer adalah tingkat 6 binatang suci. 7 raja lainnya, binatang suci singa dan harimau Xiaobai, adalah 5 binatang suci. Tidak ada keraguan bahwa di antara semua binatang, Tan Yun memiliki kekuatan terkuat dalam tantangan lompatan. Adapun Wuxin, Yingying, Sen Subing, Yukin, Tang Membalu, Xiao, Suezian, Kera Pembunuh dan Singa Dewa Naga Emas, kekuatan mereka harus sama satu sama lain. Ketika Tan Yun memeriksa wilayah orang-orang, dia menemukan bahwa mereka telah meminum pil Dewa Manusia terbaik dan memurnikan semua buah Dewa Manusia. Tan Yun berkata kepada orang banyak, "Tunggu aku selama beberapa hari lagi. Ketika aku selesai mengolah tubuh Hongmeng Ba, kita akan meninggalkan jurang para dewa yang ganas." Tan Yun hendak berkonsentrasi dan tenang ketika dia siap untuk mempraktikkan tubuh ruang waktu. Tiba-tiba, sebuah suara hormat terdengar di luar air terjun, "Penatua Kunpeng, saya memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepada Anda. Apakah Anda di dalam?" "Tuan Kunpeng." Tan Yun mengerutkan kening dan tiba-tiba membuka matanya. Melihat melalui air terjun, dia bisa melihat bahwa 30 orang tua di langit berbintang melihat ke arah mereka dengan tatapan hormat. Melihat 30 orang, mata Tan Yun dipenuhi dengan sentuhan licik, dan suara itu berkata, "Subing, keluar dan tangani." Pada saat ini, Tan Yun melihat bahwa 30 orang adalah anak buah San Suyun. Terutama pemimpin Fang Dong, Tan Yun ingat bahwa dia adalah Dewa Bumi kelas 8, tapi sekarang dia adalah Dewa Bumi kelas 9. Tan Yun bingung, "Tuan Kunpeng, apakah ini gua tirai air gua Kunpeng?" "Bukan." Memikirkan hal ini, Tan Yun berkeringat dingin. "Jika benar, maka hidup saya cukup besar, saya telah berlatih di sini begitu lama, dan saya belum pernah bertemu Kunpeng." Ketika Tan Yun masih memiliki ketakutan, 30 orang Fang Dong di langit berbintang di atas air terjun juga ketakutan. "Saya sangat takut akan pembalasan karena mengganggu Kunpeng bersayap emas." Ketika Tan Yun dan Fang Dong mengandung hantu, gadis rok emas di udara kosong jauh dari jutaan makhluk abadi mengerutkan kening samar dan berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk 30 manusia ini? Namun, saat berikutnya, mata gadis rok emas itu sangat menginspirasi, dan seseorang berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Dia mendengar melalui indera ilahinya bahwa ada suara wanita yang dingin dan cantik dari gua tirai air, saya secara alami di dalam. Ada apa? Saat ini, di atas air terjun, Fang Dong dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga mereka hampir jatuh dari kehampaan. Tidak ada, suara Fang Dong tidak jatuh. Dahinya dipenuhi keringat seukuran kacang. Dia bertanya dengan suara gemetar, "Penatua Kunpeng, saya mengejar seorang pria. Apakah Anda melihat seseorang lewat?" Di gua tirai air, Sen Subing sekarang muncul di samping Tan Yun dan berkata dengan dingin, "Saya belum melihatnya." "Yah, aku akan istirahat."
Aku akan memberimu 3 kali untuk pergi dari sini. Kalau tidak, aku akan meninggalkan hidupmu. Mendengar pidato itu, Dongfang dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan. Secara alami, mereka tidak berani melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk memeriksa. Anda tahu, mengintip tindakan orang lain dengan pengetahuan ilahi sering dianggap sebagai provokasi. Alasan mengapa Tan Yun meminta Sen Subing untuk berbicara dan memerintahkan orang-orang untuk pergi bukanlah karena dia takut pada orang-orang ini, tetapi karena dia khawatir ada orang kuat lainnya tidak jauh dari sana. Ya, aku minta maaf mengganggumu. Dongfang dengan hormat berkata, aku akan pergi sekarang. Ketika Fang Dong hendak pergi, sebuah suara yang tak terbantahkan tiba-tiba terdengar di benaknya dan 29 tetua lainnya, kamu telah diejek. Orang-orang di gua tirai air sama sekali bukan tuan mereka sendiri. Sekarang, aku memerintahkanmu untuk mencari tahu orang-orang yang berpura-pura menjadi aku. Kalau tidak, aku akan menghancurkan semua manusia sialanmu. Mendengar pidato itu, 30 orang Fang Dong tercengang. Segera, mata Fang Dong menunjukkan cahaya yang bagus dan berkhotbah kepada 29 orang lainnya. Dilihat dari nadanya, ini adalah kunpeng bersayap emas. Orang-orang di dalamnya pasti suara wanita yang berpura-pura oleh pembunuh yang membunuh tuan muda kedua. 29 orang mengangguk dan setuju. Tiba-tiba, mereka melepaskan kesadaran ilahi mereka dan mengalir ke gua tirai air besar melalui air terjun. Saya menemukan Tan Yun dan Sen Subing berdiri di dalam gua. Anak-anak sialan, kamu adalah tuan muda kedua yang membunuh kami. Setelah Dongfang meraung, dia tersenyum dan melambaikan tangannya, kalian semua pergi padaku. Para pria akan dibunuh dan para wanita akan menjadi milikku.